Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa agar hadirat-Mu terus mencengkram kami. Kuat-kuat di tempat ini. Kami mau tenggelam lebih dalam hadirat-Mu. Kami butuh kuasa Roh-Mu. Nyatakanlah di tengah-tengah kami. Kami panggil Engkau Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat umat-Mu. Berkatilah taburan firman-Mu. Dan mampukanlah hamba-Mu. Roh Kudus pimpin setiap perkataan hamba-Mu. Biarlah kesembuhan boleh terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5 berkata gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Saya akan bahas 3 poin aja. Dikatakan belajar percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian yang pertama. Jangan suka mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan manusia itu sesuatu belum tentu terjadi. Tapi kita sudah khawatir duluan. Kita baru panas sedikit. Tenggorokan rasa gak enak. Langsung berpikir, wah COVID nih. Padahal belum tentu. Anak panas, muntah-muntah, diare. Kita udah khawatir. Wah, jangan-jangan sakit ini nih, sakit itu tuh. Banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya belum tentu terjadi, tapi kita sudah khawatir duluan. Makanya firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kebanyakan kita ngandalin otak kita yang kecil ini. Pengertian kita sendiri. Kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan keselamatan, penuh damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Katakan amin. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang yang pakai ayat ini sebagai alasan untuk kemalasan. Tapi padahal yang Yesus masuk adalah gini. Gak ada seorang pun yang berkuasa untuk menentukan hari esok kecuali Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang kita belum tentu tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita masih akan bangun besok pagi? Apakah besok kita sudah tidak ada? Kita juga tidak punya kuasa menentukan itu, bukan? Jangan khawatir tentang hari besok. Punya iman sama Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Ngandalin pikirannya sendiri. Kalau Anda pengen hidupmu sehat, kamu sembuh, jangan banyak khawatir. Ada orang yang sebenarnya dia tidak punya sakit apa-apa. Tapi karena suka khawatir, dia merasa-merasa. Bisa paham? Kayaknya aku darah tinggi nih. Kenapa? Suka pegel nih belakang. Padahal kebanyakan pegang handphone. Loh bener kan? Pernah pergi pijit terus kita bilang sama tukang pijitnya, kok keras ya sini ya, kok pegel ya? Jangan-jangan saya kolesterol ya Pak? Kalau saya jadi tukang pijit saya akan jawab gini, situ berasa makan apa? Kalau tiap hari makannya kue lapis, jeroan, rendang, padang, terus makan enak gitu. Ya jelaslah kolesterol. Tapi buat sesuatu yang kita belum tentu tahu, gak usah terlalu khawatir. Amen. Saya selalu gini, miliki iman yang baik. Saya pernah cerita waktu anak saya kecil, Zoe itu sering sekali
pengasuhnya itu nggak telaten, kejeduk terus kepalanya. Saya selalu doakan dalam nama Yesus, tidak akan ada penyakit apapun yang mengikuti di masa yang akan datang. Kamu sehat, kamu akan jadi anak yang cerdas. Puji Tuhan, dia tidak pernah sakit-sakit kepala, malah anaknya pintar. Amen. Apapun yang Anda alami, miliki iman. Jangan create sesuatu yang belum tentu terjadi. Imanmu bukan iman yang baik kalau kita selalu khawatir. Amen. Yang kedua, pengertian yang kedua. Jangan selalu berasumsi atau berpikiran negatif. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sering-sering baca ayat ini. Tempelin itu di dinding rumahmu. Seperti di ICI ada ayat Matius 5 besar-besar itu. Tulis ayat ini. Buat yang suka pikirannya negatif, yang suka berasumsi negatif, dan suka khawatir. Pikirkan yang benar. Kadang-kadang saya suka gitu. Kalau pikiran ini mulai ngelantur, karena medan peperangan kita seringkali dalam pikiran kita. Amen. Yang mengalahkan iman kita, kebanyakan nih pikiran kita yang sempit. Tuhan kita itu terlalu besar, tapi kita sok pakai pengertian sendiri. Pegang kepalamu dan baca ayat ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Amen. Itu yang layak jadi makanan bagi pikiranmu. Tadi saya baru dikasih tahu suamiku yang terganteng sedunia, kamu yang khotbah katanya gitu. Hitungan berapa jam, saya panik. Aduh, saya stres tingkat tinggi. Ditambah gereja renovasi belum kelar, stres tingkat tinggi. Saya di kamar mandi doa, Tuhan aku mau khotbah apa, aku gak tahu hitungan jam. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, penyakit orang itu mulai dari pikiran. Tahu enggak pikiranmu bisa bikin kamu sakit? Apa-apa dipikirin. Kebanyakan mikir. Aduh, kok malam-malam tahu-tahu ada kucing hitam masuk rumah. Dipikirin. Saya pernah cerita enggak ya waktu ICI pertama kali buka di Moy, ada burung hantu datang? Tahu-tahu ada burung hantu, udah kayak film Harry Potter. Kejeduk di pintu kaca depan itu, yang bapak ibu masuk. Lalu dia dibukain pintu, masuk dia. Lucu burung hantunya, warna putih, tapi kan serem ya. Nah saya ditelepon, Bu Eni, wah kalau udah ada yang kerasukan setan, ada yang gitu-gitu, saya ditelepon pasti. Ada burung hantu masuk gereja. Saya ketawa, tangkap. Cari punya siapa? Karena di atas kan ada The Villas. Punya orang kayaknya lepas. Iya kan? Terus mereka bilang, lah enggak ada yang nyari Bu. Ya udah saya bilang, kasih makan dulu. Ditaruh di rumah saya. Wah, katanya paling pantang bawa burung hantu ke rumah kan, bawa sih. Nah itu, yang ngomong siapa tadi? Itu langsung mama saya, buang itu burung hantu, jangan dibawa ke rumah, itu bawa sial. Nah, belum apa-apa pikirannya udah kemana-mana. Saya samperin, saya jongkok, saya liatin, saya bilang gini, hei kamu lucu sekali, dari mana kamu? Kok kamu datang ke ICI? Mau ibadah kamu? Saya ajak ngomong, terus kasih makan. Udah gitu besoknya pegawai kami di kantor Tangan Pengharapan bilang, tanya Ibu Eni, boleh nggak buat saya? Mau saya pelihara katanya gitu. Ya saya kasih. Saya bilang ya nggak tahu siapa punya, saya juga nggak mau pelihara burung hantu ya kan. Berat makanannya Bapak Ibu, daging. Jadi saya kasih ke pegawai saya, ini kamu mau ambil aja gitu. Nah coba kalau sampai di sini, pasti ngomongnya apa?
Waduh, gereja baru buka. Burung hantu depan pintu. Bahaya nih. Bawa? Kok gak ada yang jawab bawa berkat? Bawa sial lagi. Bawa berkat. Ini kisah sederhana, cuma burung hantu. Tapi berapa banyak kita yang pikiran kita jalan lebih duluan daripada Tuhan. Nggak terjadi apa-apa. Kita semua makin diberkati, bukan? Jemaat bertumbuh, hadirat Tuhan luar biasa. Banyak yang dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Siapa bilang burung hantu datang itu bawa sial? Berkat bagi orang yang percaya. Tuhan pasti mendatangkan berkat dalam hidup kita. Bahkan Yusuf mengalami orang mereka-rekakan yang jahat dalam hidupnya. Tuhan mengubahkannya untuk mereka-rekakan kebajikan dalam hidupnya. Jangan punya iman yang negatif. Katakan kanan kirimu, jangan punya iman negatif. Pikirkan yang mulia, pikirkan yang benar, yang patut dipuji. Haleluya. Pikiranmu tuh bisa jadi penyakitmu. Dirasa-rasa. Ada loh ibu-ibu ya. Dia sampai periksa ke dokter, medical check up, udah lengkap. Dari kepala sampai ke jempol kaki. Darah semua dites. Dokter bilang ibu sehat. Enggak katanya. Saya sakit dok. Rasanya gimana? Jantung berdebar-debar. Ya udah dites jantungnya. Sehat. Tapi enggak dok, saya sakit. Saya bilang enggak, sakitnya di pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Stres tuh enggak baik. Berapa banyak orang sakit jantung gara-gara stres. Saya paling enggak suka stres. Tadi saya agak stres. Langsung saya menepi. Kalau ada beberapa jemaat datang, tadi lihat saya masih beres-beres di depan. Karena saya kan orang apa sih yang gak suka berantakan? OCD ya. Terganggu, jadi stres gitu karena debu. Saya datang langsung ambil lap semua debu-debu. Panggil staf, angkat ini, angkat itu. Saya gak sanggup lihat kotor gitu. Saya udah panik, jemaat udah datang. Cepat, saya bilang. Saya bantuin, angkat ini, angkat itu. Teman-teman semua pada bantuin, luar biasa. Stres. Udah tadi saya bilang, udah gue mau khotbah. Masuk ke dalam. Masuk ke ruang sunyi. Duduk sendirian. Saya tenangkan hati saya. Dan saya mulai panggil Tuhan. Lord help me. Tolong aku. Di saat kita stres, banyak masalah. Kita butuh Tuhan. Masuk ke tempat sunyi. Saya pernah khotbah tentang tempat sunyi kan? Belajar kayak Yesus, apa enggak stres jadi Yesus ngadepin orang Farisi segitu banyak? Ngadepin orang-orang yang mau bunuh dan mencelakakan dia? Yesus butuh tempat sunyi, karena tempat sunyi kekuatannya. Daripada kita khawatir, ayo cari Tuhan yuk. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amen. Katakan Tuhan sumber kekuatanku. Saya akhiri, dikatakan firman Tuhan gini. Akui Tuhan dalam segala jalanmu. Artinya apa? Mari belajar ikut sertakan Tuhan dalam apa saja yang kita rencanakan. Dalam apa saja yang kita mau lakukan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya belajar menyertakan Tuhan. Tuhan, masalahku sangat besar, tapi aku percaya Engkau lebih besar. Tuhan tolong aku. Janji firman Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan sok bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Saya mau tutup dengan ini. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita stres lalu jadi penyakit tuh kenapa? Mikirin jahatnya orang sama kita tuh loh. Betul nggak? Saya kalau udah diserang gitu di komen-komen Instagram sama YouTube, saya makanya malas baca komen begitu tuh. Saya jadi down. Tapi kalau saya yakin itu kebenaran, saya nggak akan hapus, biar aja orang marah. Karena saya tahu itu kebenaran. Kalau mereka bilang cara ibu Heni yang ngomongnya kasar, biarin aja. Karena gue ngomong gitu lu baca kan jadinya. Coba ngomongnya biasa-biasa, nggak trigger orang untuk baca. Masing-masing orang berhak punya pendapat yang berbeda. Tapi saya selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa gini, kita nggak perlu
marah sama orang yang jahat sama kita. Kita tidak perlu balas kejahatan orang. Makanya firman Tuhan bilang gini, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau orang jahat sama kita, udah tidak usah balas. Ampuni aja. Pembelaan pasti datang dari Tuhan. Orang yang pakai kekuatan sendiri buat balas kejahatan orang, lalu merancangkan yang jahat kepada musuhnya, itu menyesatkan dirinya sendiri. Saya mau akhiri. Amsal 4, kita baca sama-sama. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Sama-sama ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah Tuhan akan menyembuhkanmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang butuh kesembuhan, angkat tangan, kita sembah Tuhan sama-sama. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Katakan amin. Yesus itu dengan yakin mengatakan kepada kita dengan satu jaminan, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya yakin cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saya percaya bahwa hanya Yesus yang tahu jalan kepada Bapa. Rahasia masuk dalam kerajaan sorga. Dalam Yohanes 3 ayat 13 dibilang gini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Amen. Saudara, tidak ada yang tahu jalan ke sorga selain daripada Dia yang pernah turun ke sorga, dari sorga. Satu-satunya yang pernah turun dari sorga cuma Yesus. Dan karena Dia sungguh-sungguh Tuhan, ketika Dia mati, Dia bangkit lagi dan Dia naik ke sorga. Bayangkan, bisa turun, bisa naik. Karena Dia yang empunya sorga. Dan kalau Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, saya percaya. Apakah Anda percaya? Enggak ada yang bisa nunjukin jalan sama kita selain Dia yang tahu jalan ke sorga dan memang dari sorga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, kata firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa Yesus itu mengasihi kita. Waktu Dia terangkat ke sorga, Dia berjanji sama kita bahwa Dia akan datang kembali. Dia datang kembali buat apa? Mari kita baca firman Tuhan, kita mau lihat janji Tuhan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, baca sama-sama, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Katakan amen. Haleluya. Saya percaya enggak akan ada yang tahu jalan ke sorga selain Yesus. Dan Dia bilang sama kita bahwa Dia kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kita.
Dan dia tahu, kalau dia tidak datang kembali dan bawa kita tidak tahu jalan ke sana. Nah, pertanyaan saya gini, waktu Yesus kembali, waktu dia datang menjemput hidupmu, apakah engkau masih setia? Apakah engkau masih punya iman dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan dia mengasihi aku? Bahwa ada tempat bagiku di dalam kerajaannya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkata begini, mereka sedang mempelajari Alkitab, para teolog, saya tidak mau sebut dari STT mana, mereka sedang membahas bahwa sebenarnya neraka itu tidak ada. Mereka berkata bahwa yang namanya maut atau binasa itu adalah hilang. Jadi kalau orang itu masuk kepada maut, itu seperti kita nonton di film-film, ditembak hilang gitu. Waktu saya dengar itu, belum ada istilah Kristen progresif. Jadi waktu saya dengar itu, saya kaget. Saya bilang, yakin kok, ini para teolog sedang berdiskusi dan bilang bahwa neraka nggak ada. Karena yang saya baca di Injil, Yesus kerap kali mengucapkan tentang neraka. Saya bilang gini, kalau neraka tidak ada, sia-sia pengorbanan Kristus bagi kita. Untuk apa Yesus perlu datang dan mati dan menebus kita kalau memang tidak ada neraka? Amin. Karena saya tahu bahwa kita tidak sanggup hidup menggenapi hukum Taurat. Dan bukan hukum Taurat yang membuat kita bisa masuk surga anyway. Yang saya yakin manusia tidak cukup baik untuk bisa hidup kudus dan berkenan 100% kepada Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Hanya pengorbanan Kristus yang melayakkan dan menyucikan dan memberikan kepada kita keselamatan dan sebuah pengharapan akan hidup kekal. Amen. Yesus sendiri berjanji. Jangan main-main. Yesus sendiri yang berjanji bahwa dia menyediakan tempat tinggal bagi kita di dalam kerajaan sorga. Saya tahu Pastor Jojo khotbah hari Minggu berkata bahwa rumah kita bukan di kerajaan sorga. Suatu hari nanti kita akan kembali ke bumi, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi ada satu tempat di sorga yang namanya Firdaus, di mana orang-orang benar yang telah dipanggil pulang, mereka tinggal di Firdaus sambil menantikan waktunya tiba anak manusia datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Dan saya percaya apa yang Yesus sampaikan di sini adalah tentang Firdaus. Bahwa dia menyediakan rumah bagi kita di kerajaan sorga. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang membuat kita yakin bahwa kalau saya percaya kepada Kristus dan saya hidup mengasihi dia dan tanda orang mengasihi Tuhan, Yesus berkata, apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Taat akan kebenaran. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kasih karunia-Nya. Orang yang bertahan dalam penderitaan, tahan dalam menghadapi ujian, tidak menyerah. Kadang-kadang manusia marahnya sama manusia tapi meninggalkannya Allah. Kita punya pengharapan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, dia menjanjikan kekekalan. Bahwa kita pasti diselamatkan. Bahwa kita punya tempat di sorga. Bukankah itu yang menjadi sumber pengharapan kita? Bukankah ini yang menjadi alasan kenapa kita hidup sungguh-sungguh bagi dia? Bukankah ini satu-satunya alasan kenapa kita mau hidup kudus, hidup benar, menjaga hidup kita sebagai mempelai Kristus? Karena itulah Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali dan membawa kita ke situ. Saya mau kasih tahu, Anda jangan percaya ajaran lain. Percayalah apa yang Kristus katakan. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya,
beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow. Pengharapan kita hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Pegang imanmu teguh-teguh. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Yesua gak siapin lagu terakhir itu. Tapi saya percaya malam hari ini akan jadi deklarasi iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan biarkan berbagai angin pengajaran menggoncangkan imanmu dan menyesatkan hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada pengajaran Kristus saja. Kalau Anda mau tahu kebenaran, renungkan ajaran Tuhan Yesus. The Four Gospel of Jesus Christ. Baca itu. Renungkan itu. Pada akhirnya Anda akan menyimpulkan betapa Bapa sangat mengasihi kita. Dia tidak mau seorang pun binasa. Karena itulah Yesus datang bagi kita. Saya tutup dengan Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ayat 10 sama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Dialah jaminan akan kehidupan kekal. Dialah pengharapan dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Katakan sekali lagi, sekali Yesus. Sekali Yesus.